Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mercy dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini Allah berikan kita, mudah-mudahan sahabat dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat sehingga bisa tetap melaksanakan ibadah Ramadan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa maksimal dengan seluruh amalia ibadah kita sampai dengan akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam bering salam semua tetap terima curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan pemirsa sekalian termasuk ke dalam golongan umatnya yang pantas mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mercy dimanapun berada, pada kesempatan atau program check-in iman kali ini saya Maliki akan menyampaikan materi tentang hijrah digital. Temanya memanfaatkan teknologi digital untuk kehidupan yang lebih baik ya. Nah, tentunya teknologi digital itu merupakan hal yang positif, tapi juga ada sisi negatifnya. Kalaulah kita bisa maknai dengan hal yang positif, mudah-mudahan kita akan terbantukan dengan kegiatan itu dan membuat kita semakin maju, berkembang, dan terus mengupgrade diri. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, justru kita akan menjadi korban, bahkan terpuruk karenanya. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan kupas ya beberapa manfaat teknologi yang mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah manfaat teknologi itu dalam kehidupan kita bisa memudahkan mengakses informasi. Nah, sahabat Mercy dimanapun berada, jadi yang pertama ini tentunya hal yang umum, di mana dengan adanya informasi teknologi ini kita dipermudah untuk bisa mengakses informasi yang ada. Karena posisi kita saat ini di Kota Bumi di Lampung Utara itu sangat mudah bisa mengakses informasi. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah umroh misalnya, itu mudah untuk bisa mengetahui kabarnya. Apalagi kalau ada keluarga kita yang sedang menunaikan ibadah umroh, bahkan mungkin kita bisa melihat kondisi real atau nyata langsung Ka'bah atau Baitullah misalnya dan lain sebagainya. Dan juga kemudian mengakses informasi ini banyak manfaatnya. Setiap kita kalau tidak mengetahui tentang statement tertentu atau ilmu-ilmu tertentu, boleh saja kita ketik aja di Google, atau kita boleh aja ngomong saja di Google. Nanti akan dibantu untuk menerjemahkan atau menelusuri lebih lanjut tentang pengertian yang kita cari tersebut. Nanti biasanya akan diterjemahkan atau ditafsirkan dan disertakan juga sumbernya. Dan dengan seperti itu mudah-mudahan kita bisa mengetahui lebih dalam informasi yang kita butuhkan. Nah, ada juga biasanya tentang informasi-informasi terkini. Nah, informasi-informasi terkini itu sangat mudah diakses. Misalnya kejadian yang terjadi saat ini. Dulu belum lama ada musibah yang terjadi di Amerika Serikat, kebakaran itu kan. Jadi walaupun kita ada di Indonesia yang jaraknya mungkin sangat sekali jauh karena beda negara ya, itu informasinya bisa kita dapat dengan mudah. Karena memang sudah diprogramkan oleh para jurnalis yang ada di Indonesia, ada juga diantaranya yang terjun langsung ke sana. Ada juga yang diantaranya mendapatkan informasi langsung dari media setempat ya. Dan banyak lagi hal yang lain yang bisa kita manfaatkan dari kemudahan mengakses informasi. Yang kedua, sahabat Mercy sekalian, menghadirkan pekerjaan baru. Nah, ini peluang bagi kita semua, baik para murid, juga para orang tua, dan juga masyarakat pada umumnya. Karena dengan teknologi yang semakin canggih ini, itu banyak diantaranya yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian menjadi kaya raya atau berlimpah ruah rupiah. Ada di seorang pegiat TikTok gitu ya, yang sebelumnya dia hanya penjahit keliling ya. Saya tidak sebutkan namanya,
tapi nanti mungkin sudah bisa menyebutkan atau mengidentifikasi siapa yang dimaksud. Tadinya seorang tukang kuli bangunan dan ada juga yang penjahit keliling gitu kan. Dan semenjak mengenal TikTok, tahu dengan skemanya, akhirnya beliau saat ini menjadi bos, menjadi manajer, dan sehari itu pernah disampaikan oleh beliau sendiri itu tidak kurang dari 8 juta rupiah yang dihimpun dari live TikTok tersebut. Ini Masya Allah, dari menjadi pekerjaan baru yang nggak, tantangannya mungkin nggak begitu. Kalau tadi mungkin harus berjalan berkilo-kilo gitu kan untuk menghadapi teriknya panas matahari. Nah kalau sudah mendapatkan sentuhan teknologi, jadi live di TikTok saja itu sudah banyak rupiah atau banyak orang yang tertarik sehingga menyukai konten-konten yang ia produksi. Nah ini tentunya yang menjadi hal positif bagi kita para sahabat Mercy sekalian dimanapun berada, menghadirkan pekerjaan baru. Tentunya bukan hanya live TikTok saja ya, ada juga yang mungkin kita hobi membuat aplikasi. Apalagi kementerian saat ini kan mendukung bahwa program coding itu diajarkan di sekolah-sekolah. Harapannya nanti para murid-murid kita, baik kalau dari SD saja mungkin sudah dimasukkan dasarnya, kemudian SMP, SMA, mudah-mudahan nanti sudah bisa menciptakan suatu aplikasi yang semakin modern ya, semakin digitalisasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store itu adalah karya-karya dari orang-orang yang memang sudah lebih dulu memahami teknologi. Jadi mereka berkarya dan kemudian karyanya diupload dan banyak yang mengakses. Bagaimana? Kita ketahui bersama ya, saat ini pengguna Facebook, pengguna WhatsApp, pengguna Telegram itu adalah semua aplikasi yang dulu awalnya juga sama, dibuat oleh seseorang, dikembangkan oleh seseorang, tapi karena ditekuni, karena berproses, makin kesini kan dia senantiasa mendengarkan kritik dan saran dari para konsumennya, sehingga semakin kesini semakin memperbarui aplikasinya dan semakin terupdate, semakin tercanggih, dan eksis sampai dengan sekarang. Kalau tidak bertahan eksis ya pasti sudah tidak digunakan lagi. Nah itu adalah salah satu contoh menghadirkan pekerjaan baru. Dan berikutnya yang ketiga, sahabat Mercy sekalian, insya Allah ada 9. Saya baru sampai poin ketiga. Yang ketiga bisa menghemat waktu. Jadi dengan manfaat teknologi digital itu sangat membantu menghemat waktu dalam beberapa bidang ya. Kita bisa lebih mudah melakukan berbagai hal dengan efisien bahkan dalam sekali klik. Misal di sini dicontohkan sebagai aplikasi perbankan. Kita bayangkan kalau nggak pakai ATM banking atau mobile banking, itu ketika kita harus jalan ke bank itu membutuhkan waktu. Belum lagi nanti ketika di bank dan kita harus mengikuti prosedur yang ada, harus antri sesuai dengan nomor antrian. Apalagi kalau antriannya panjang misalnya, Masya Allah. Tentunya akan sangat menyita waktu. Tapi ketika kita sudah terbiasa dengan menggunakan mobile banking, maka keinginan kita yang tadinya mesti kita tunaikan langsung ke pihak perbankannya, langsung ke teller atau ke kasir atau customer service, itu bisa langsung kita selesaikan saat itu juga dengan HP kita, karena memang sudah diberikan fasilitas mobile banking ya di setiap perbankan. Dan banyak contoh-contoh lagi yang lain ya. Kemudian apalagi nih, memesan transportasi secara online. Nah, sekarang semuanya serba online. Bahkan di Kota Bumi Lampung Utara, kalau kita mau memanfaatkan moda transportasi kereta api dan kita tidak pesan dari jauh hari, maka kita tidak bisa mendapatkan tiket atau berkesempatan menaikinya. Jadi meski jauh hari ya, seminggu bahkan atau bisa jadi sebelumnya. Apalagi menjelang momen Lebaran seperti saat ini, itu biasanya akan semakin jauh hari akan sudah terbooking ya. Oleh karenanya kita harus merencanakan dari jauh hari setiap plan atau kegiatan yang kita akan lakukan.
Nah, sahabat Mercy, berikutnya yang keempat ini tentunya yang paling banyak digandrungi atau diminati oleh para pemirsa adalah hiburan. Nah, biasanya yang viral, yang rame itu ya karena mengandung unsur seni yang menarik, yang unik, sehingga membuat orang menjadi tertawa, terhibur karena konten yang diproduksinya. Nah, ini tentunya banyak hal-hal ya yang ketika ditekuni, maka yang hiburan ini juga nanti pada akhirnya juga bisa menghasilkan rupiah ataupun dolar. Media hiburan ini tentunya banyak contohnya, seperti ketika kita ada suatu pertunjukan, kemudian kita rekam pertunjukan itu dan kemudian kita sharekan, itu bagian dari konten hiburan. Kemudian apalagi? Game online, game juga bagian dari hiburan ya. Dan mudah-mudahan para murid sekalian, para siswa sekalian, dan juga para pemirsa dimanapun berada, dengan game ini kita bisa bijak ya. Mudah-mudahan kita hanya menggunakan game itu yang memang di saat kita memang perlu hiburan. Tapi kalau memang sudah cukup ya tidak perlu berlarut-larut ya, sampai dengan menghabiskan waktu tengah malam sampai dengan pukul 4 dini hari atau 5 dini hari, matanya terjaga hanya untuk menghabiskan waktu dengan game online-nya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Kalau ada, yang mudah-mudahan bisa segera diantisipasi dengan hal-hal yang positif yang lainnya, karena itu bagian dari hal yang negatif yang harus dirubah, karena kalau tidak akan berdampak yang buruk bagi kesehatan. Berikutnya, media komunikasi. Yang kelima, media komunikasi. Nah, ini dampak digital ini sangat memudahkan kita untuk komunikasi, termasuk yang saya lakukan hari ini. Saya menyampaikan informasi dan ini didengar oleh sahabat Mercy dimanapun berada. Ya, ada yang mungkin di Indonesia, ada yang mungkin di negara lain. Ketika menerima link ini mungkin bisa saja melihat ya tayangan ini. Dan ini menjadi hal yang sangat mudah. Dan media komunikasi ini juga ada yang sifatnya, kalau ini saya contohkan tadi adalah tidak langsung. Kalau yang langsungnya adalah kita berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang jauh, orang-orang yang saudara kita mungkin ada yang kerja di Jepang, ada yang kerja di Amerika, atau yang sedang menempuh studi di sana, itu bisa berkomunikasi langsung dengan handphonenya dan lain sebagainya ya, dengan platform-platform media atau seperti tadi ya, aplikasi-aplikasi yang bisa mensupport untuk komunikasi dua arah ya, antara yang satu dengan yang lain walaupun beda negara. Dan biasanya juga tidak terjeda, artinya ya komunikasinya benar-benar live langsung ya. Walaupun mungkin setiap satu negara dengan negara yang lain itu terdapat perbedaan waktu ya. Itu hal yang wajar, karena di Indonesia saja itu terbagi menjadi 3 zona waktu ya. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Dan setiap waktu punya perbedaan masing-masing. Perbedaan waktu, selisih waktu yang berbeda. Berikutnya yang keenam adalah metode belajar yang baru. Nah, kita belum lama dari dulu ketika pandemi itu kita menggunakan e-learning ya, pembelajaran berbasis digital. Itu semuanya menggunakan internet ya, menggunakan HP, menggunakan fasilitas aplikasi yang memang sudah disediakan. Ada yang menggunakan psikologi, ada yang menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya. Itu untuk belajar-belajar yang metodenya full online ya, karena pada saat itu memang pandemi tidak dianjurkan untuk bertatap muka, sehingga para guru dan juga para murid itu melakukan aktivitas di media yang tadi saya sampaikan ya. Beragam medianya, tadi hanya sebagian contoh yang saya utarakan dan memang kebetulan dipakai di tempat kita ya, di tempat kami. Dan kemudian yang nomor berikutnya, nomor 7 adalah memudahkan transaksi. Nah, tadi sudah disampaikan di atas ya, ada transaksi perbankan. Selain itu juga maka ada transaksi selain perbankan, bisa GoPay, OVO, Dana dan lain sebagainya. Bahkan rekan-rekan juga bisa mengupload yang saat ini mungkin sedang menjual sesuatu, barang atau yang lain sebagainya atau jasa, itu bisa diupload di media
dan kemudian ada yang tertarik di sana di marketplace ya, dan kemudian ditawar oleh orang lain atau dibeli dan teman-teman bisa menghasilkan rupiah. Jadi lebih memudahkan transaksi walaupun kita bertransaksi dengan orang yang jauh dari kita. Kita di sini di Kota Bumi kemudian bertransaksi dengan orang yang ada di Kalimantan misalnya, berbeda pulau, tapi karena dengan fasilitasi aplikasi tersebut maka sudah saling percaya. Artinya tidak saling menipu antara satu dengan yang lainnya, karena memang di situ sudah disampaikan jelas di deskripsi ya terkait produk yang diminatinya. Nah, berikutnya yang ke-8 adalah efisiensi bisnis. Nah, dalam dunia bisnis maka manfaat teknologi digital ini telah meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Jelas ya. Saya teringat salah satu konten kreator di YouTube yang viewernya atau followernya atau subscribe-nya sudah jutaan gitu kan. Jadi ketika dia mengkampanyekan satu produk, apapun produknya, baik itu handphone ataupun elektronik yang lain, itu maka yang mengunjunginya itu otomatis juga banyak. Dan mereka sampaikan sendiri, dan saya juga sudah pernah mendapatkan hitung-hitungan secara langsung, itu dampak dalam penjualannya itu ternyata lebih efektif dibandingkan mengiklankan visual dengan tayang di media televisi misalnya. Nah, jadi di yang tadi itu disebut influencer ya, atau konten kreator yang memang dia mereview produk-produk tertentu, dan karena dia mereviewnya dengan objektif, artinya tanpa membohongi dan menceritakan apa adanya, sehingga viewernya itu semakin suka dan semakin menambah banyak tentunya. Dan ini adalah bagian yang sangat bisa mengefisiensikan modal atau biaya untuk promosinya. Artinya bisa lebih efektif atau bisa lebih kecil ditekan biaya promosinya. Berikutnya yang terakhir nih, pemirsa sahabat Mercy dimanapun berada, yang terakhir adalah bisa menunjang bidang kesehatan. Nah, jadi teknologi juga bisa menunjang kesehatan. Jadi alat-alat kesehatan yang saat ini kita jumpai di beberapa rumah sakit yang ada di daerah kita, juga yang ada di kota dan di negara-negara yang maju, itu diantaranya sudah menggunakan mode-mode digital ya, atau teknologi. Jadi dengan bantuan teknologi sudah bisa mendeteksi kondisi penyakit-penyakit tertentu yang ada dalam diri kita. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kita menggunakan smartwatch ya, smartwatch jenis tertentu misalnya, itu bisa ada ya diantaranya yang bisa mengontrol pergerakan langkah, yang sudah pasti pergerakan langkah kita. Kita bisa berjalan berapa step, berapa langkah, terus kalori yang terbakar berapa, kemudian denyut jantung dan lain sebagainya, ada semua di situ diberikan informasinya melalui smartwatch kita. Dan ada juga yang mengklaim bahwa smartwatch juga hasilnya signifikan, artinya sesuai dengan kondisi kebiasaan atau real kesehatan kita. Dan ini adalah manfaat teknologi yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yang harusnya menunjang kehidupan kita dan lebih produktif, bukan sebaliknya. Dan mudah-mudahan sahabat Mercy dimanapun berada itu menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan, bukan termanfaatkan dengan teknologi yang ada. Sehingga dengan adanya teknologi ini membuat hidup kita bisa semakin baik, semakin maju, semakin terarah gitu ya. Dengan teknologi ini maka kita bisa lebih modern ya, lebih modern. Dan kita harus ingat, walaupun budaya modern, tapi kita juga jangan sampai melupakan budaya-budaya khas yang positif yang ada di wilayah atau di negara kita ya. Jadi jangan sampai nanti setiap kita menerima budaya-budaya modern atau asing, itu kita telan mentah-mentah tanpa kita filter. Mestinya kita filter, kita pilah-pilah mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dampak teknologi itu di media itu semuanya ada di sana. Jadi kalaulah kita tidak bentengi diri kita dengan pengetahuan yang positif, pengetahuan yang baik, maka bukan termanfaatkan, bukan kita memanfaatkan teknologi dengan bijak, malah kita menjadi orang yang menjadi korban teknologi,
yang sebaliknya harusnya positif itu malah negatif. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian ya. Kita berharap dengan aktivitas bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, dengan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, itu menjadi bijak lagi kita dalam memanfaatkan teknologi yang ada, terutama adalah teknologi yang ada di depan kita, yang setiap orang biasanya menggunakan smartphone ya, untuk berkomunikasi atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya rasa itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan atau kami sharekan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat dan hal positif yang bisa diterima dari uraian-uraian yang telah tadi kami sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.